Aku tak pernah membayangkan bahwa semua yang kubangun selama 20 tahun akan lenyap begitu saja. Tumpukan kontrak, gudang penuh bahan, dan puluhan karyawan yang dulu menyebutku bos, kini hanyalah kenangan pahit. Di gudang kosong yang basah oleh hujan, aku berdiri memandang papan nama usahaku yang roboh diterpa angin malam. Dulu, papan itu seperti mahkota. Sekarang, hanyalah potongan kayu lapuk yang memantulkan betapa bodohnya aku. Aku berjalan tanpa arah di bawah gerimis. Di kepalaku, suara-suara berbisik. Keserakahanmu yang mematikan ini, Arman. Di sebuah warung kecil pinggir jalan, aku bertemu wajah yang tak pernah kuharapkan lagi muncul. Ratna. Ia mengenakan mantel tipis, rambutnya basah menempel di pipinya. Waktu seolah berhenti sesaat. Ratna, janda muda berusia 25 tahun, dulunya selingkuhanku, kini berdiri di hadapanku. Mata itu masih sama, sehangat sekaligus setajam dulu. Kami duduk berhadapan, kopi hitam mengepul di antara kami. Ratna bercerita tentang hidupnya, tentang anak kecil yang harus ia besarkan seorang diri, tentang harapan yang runtuh seperti hujan sore ini. Aku pun bercerita tentang bisnis yang hancur, utang menumpuk dan harga diriku yang tercabik. Ada jeda panjang ketika kami saling pandang, seolah masa lalu yang penuh dosa kembali menuntut kehadirannya. Dulu aku pikir kau lelaki yang takkan jatuh, katanya lirih. Aku pun dulu pikir kau perempuan yang takkan pernah kembali, jawabku, mencoba tersenyum. Tatapannya menusuk, tapi bukan kebencian yang kutemukan, melainkan kerentanan yang sama. Ada getaran aneh di dadaku. Saat hujan reda, ia berdiri, bahunya nyaris menyentuhku. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk memancing kenangan tentang saat-saat terlarang dulu, tentang detak jantung yang dipercepat oleh rasa bersalah. Di jalan setapak menuju kos Ratna, udara malam basah oleh embun. Ia mengundangku masuk, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tatapan yang menggantung. Kamarnya sederhana, temaram oleh lampu kecil di meja rias. Bau wangi melati samar tercium. Aku berdiri canggung, dan Ratna menatapku lama. Jemarinya menyusuri kusen jendela, lalu berhenti, seolah mencari keberanian. Aku dengar, ada cara. Suaranya hampir berbisik. Cara cepat untuk kembali seperti dulu. Pesugihan, kandang bubrah. Mereka bilang tak butuh tumbal kalau syaratnya dipatuhi. Aku menelan ludah, darahku berdesir. Kandang bubrah, aku pernah mendengar cerita itu saat kecil. Ritualnya, aku tahu samar-samar, kamar, perubahan bentuk, hubungan terlarang. Suara hujan sisa di atap terdengar seperti bisikan gaib. Ratna menatapku lagi. Mata itu bening, tapi ada ketakutan yang bersembunyi di dalamnya. Dalam sekejap, jarak di antara kami terasa runtuh, bukan karena gairah semata, tetapi karena keputusasaan yang sama. Aku bisa merasakan getar kecil saat tangannya menyentuh lenganku. Perabaan singkat, cukup untuk membuatku ingat betapa tipisnya jarak antara dosa dan keselamatan. Di luar, angin menggoyang tirai jendela. Di dalam, benih perjanjian gelap telah tertanam. Aku tahu malam itu bukan sekadar pertemuan kebetulan. Ini adalah undangan menuju jalan yang tak bisa lagi kuputar balik. Hujan belum sepenuhnya berhenti ketika Ratna menggandeng tanganku menuju sebuah gang sempit. Jalanan becek itu membawa kami ke rumah kayu tua yang tampak seperti akan runtuh. Dindingnya dipenuhi jamur, dan bau tanah basah bercampur dupa menyambut begitu pintu dibuka. Di dalam, seorang lelaki tua dengan kulit keriput dan mata redup menatap kami. Tidak ada sapaan, hanya tatapan yang membuat bulu kudukku berdiri. Kalian tahu harga dari keinginan ini? Suaranya parau, nyaris berbisik. Ratna mengangguk. Aku tidak. Aku hanya menelan kekhawatiran dan berharap jawaban itu cukup. Dukun itu menjelaskan tentang kandang bubrah, perjanjian kuno yang menawarkan kekayaan tak berbatas. Tapi ada syarat. Setiap kali ritual, kami harus mengubah total bentuk kamar, cat, perabot, dan susunan ornamen, hingga tak ada bekas yang sama. Ritual dilakukan dengan hubungan suami istri, dan setiap bulan purnama tak boleh terlewat. Satu kelalaian saja, tumbal akan diminta, dan tumbal itu tidak akan pernah cukup, hanya sekali. Saat kami keluar dari rumah kayu itu, malam terasa lebih dingin. Ratna memeluk dirinya sendiri, dan aku merasakan keraguanku tumbuh, tapi bayangan rekening kosong dan utang menenggelamkan semua suara hati.
Malam berikutnya, kami menyiapkan kamar kecil di rumah kontrakanku. Dindingnya kami cat ulang menjadi hijau tua, mengganti posisi ranjang, mengganti gorden, dan menaruh lilin-lilin di setiap sudut. Saat semua selesai, kamar itu terasa asing, seolah bukan bagian dari dunia nyata. Lilinnya berkedip saat angin entah dari mana menyelinap masuk. Ratna berdiri di tengah kamar, mengenakan kain sederhana yang memantulkan cahaya lilin pada kulitnya yang mulus. Cahaya itu menari di bahunya, membuat setiap gerakannya tampak seperti bayangan di dunia lain. Ia menoleh ke arahku. Ada gugup, ada keteguhan. Aku mendekat, jarak kami menyusut perlahan. Suara hujan di luar mengiringi detak jantungku. Saat tanganku menyentuh jemarinya, ada getar halus, bukan hanya dari kegugupan, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam. Rasa takut dan keinginan yang bercampur menjadi satu. Ia membiarkan kepalanya bersandar sebentar di dadaku. Napasnya hangat menembus kain kemejaku. Kami tak banyak bicara, hanya saling menatap, membiarkan bisikan angin dan aroma cat baru mengisi ruang di antara kami. Ketika akhirnya kami menyerahkan diri pada ritual itu, tak ada yang romantis, hanya desakan untuk bertahan hidup. Dibungkus kenangan lama yang tak pernah padam. Di sudut kamar, salah satu lilin padam dengan sendirinya, seolah menandai dimulainya sebuah perjanjian gelap. Keesokan paginya, amplop-amplop uang tak bertuan muncul di meja makan. Aku hampir tak bisa bernapas. Ratna menatapku dengan mata membesar, antara takjub dan takut. Kami telah melewati batas, dan dunia sudah takkan sama lagi. 3 hari setelah ritual pertama, hidupku berubah. Rekening bank yang tadinya nyaris kosong, tiba-tiba dipenuhi transfer tak terduga. Ponselku berdering tanpa henti. Klien lama yang dulu menutup pintu kini berebut ingin bekerja sama. Aku menatap angka-angka di layar, dan jantungku berdetak lebih cepat. Bukan hanya karena gembira, tetapi juga ngeri. Ini bukan kebetulan. Ratna duduk di sofa ruang tamuku. Matanya tak lepas dari setumpuk perhiasan yang baru saja kubeli. Ada cahaya kagum sekaligus was-was di sana. Arman. Ini benar-benar bekerja, katanya pelan. Aku mengangguk, tapi jauh di dalam diriku, ketakutan merayap. Keajaiban ini datang terlalu cepat. Kami menyiapkan kamar ritual kedua di rumah Ratna. Cat dindingnya kami ganti menjadi merah marun, tirai diganti rendah putih, dan perabot disusun ulang. Aroma dupa melati memenuhi udara. Lilin-lilin dinyalakan, membuat bayangan aneh menari di dinding. Ratna muncul mengenakan kain panjang sederhana. Kilau cahaya lilin menelusuri lekuk wajahnya, menonjolkan kulitnya yang halus dan pucat. Ia tampak lebih muda, tapi juga lebih rapuh. Aku bisa merasakan getaran kecil saat jemarinya menyentuh pergelangan tanganku. Sentuhan itu bukan hanya tanda gugup, ada rasa haus, ketegangan, dan sedikit rasa bersalah. Kami duduk di ujung ranjang yang sudah dipindahkan ke tengah ruangan. Angin malam menyusup dari celah jendela, membuat nyala lilin bergetar. Saat aku menatap Ratna, ingatan tentang masa lalu menyerbu. Tawa terlarang, bisikan-bisikan rahasia. Kini, setiap detik terasa seperti ujian. Aku bisa merasakan debaran di dadaku semakin keras saat wajah kami hanya berjarak sejengkal. Ketika ritual dimulai, suasana kamar terasa berubah. Udara mengental, dan suara-suara samar terdengar di balik dinding, seolah rumah itu menyaksikan dan menilai. Setiap napas kami menjadi berat, setiap gerakan terasa seperti melangkah ke dunia lain. Kami tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menyatu dalam keheningan yang diwarnai rasa takut dan harapan. Pagi harinya, kami menemukan sebuah kotak kayu kecil di depan pintu rumah Ratna. Di dalamnya, perhiasan emas murni dan kunci mobil mewah yang tak kami kenali. Ratna menatapku, wajahnya pucat. Ini terlalu cepat, terlalu banyak. Aku berusaha tersenyum, tapi di dalam hatiku, aku tahu, kandang bubrah tidak memberi tanpa meminta kembali. Dan aku mulai bertanya-tanya, berapa harga yang sebenarnya harus kami bayar? Harta terus mengalir, rekeningku menebal, rumah baruku pesan, dan teleponku tak pernah berhenti berdering. Tapi semakin banyak yang kudapat, semakin besar pula rasa lapar itu. Aku mulai menghitung berapa kali lagi kami bisa melakukan ritual agar aku benar-benar kembali di puncak. Ratna tampak letih.
Lingkar hitam menghiasi matanya, meski ia kini mengenakan perhiasan dan gaun indah. Suatu sore, ia menatapku saat kami makan malam. "Arman, kita sudah terlalu jauh," ucapnya lirih. "Aku takut. Aku mimpi buruk semalam. Ada bayangan hitam yang berdiri di ujung ranjangku." Aku pura-pura tak peduli, meneguk kopi, dan menahan kegelisahan sendiri. Aku juga mendengar bisikan di ruang kerja, tetapi aku menepisnya. Keserakahan menutupi ketakutanku. Untuk ritual berikutnya, kami menyewa kamar hotel tua di pinggiran kota. Dindingnya kami lapisi wallpaper emas, tirai kami ganti dengan kain hitam pekat, dan perabotnya kami susun ulang. Tapi entah kenapa, aku merasa kamar itu masih menyimpan sisa dari tatanan sebelumnya. Sebuah foto kecil di pojok meja yang terlupakan. Aku hampir memindahkannya, tetapi pikiranku sudah dipenuhi rencana bisnis baru. Malam itu, Ratna berdiri di dekat jendela hotel. Kilatan petir menerangi kulitnya yang tampak pucat sempurna di bawah cahaya kilat. Gaun sutranya membingkai bahunya yang bergetar halus. Ia mendekat, tangannya menyentuh pergelangan tanganku, tapi rabaan itu terasa dingin. Ada jeda panjang sebelum kami memulai ritual, seolah kamar itu menunggu sesuatu. Ketika lilin-lilin dinyalakan, angin dingin menyusup entah dari mana. Bayangan di dinding bergerak-gerak aneh, tak mengikuti arah cahaya. Saat aku meraih Ratna, ada sensasi yang tak biasa. Udara seolah lebih berat, napasku tertahan, dan dari sudut mata, aku merasa ada yang mengamati. Setelah ritual selesai, suara tawa samar terdengar di lorong hotel. Aku melangkah ke pintu, tapi lorong itu kosong, hanya karpet tua dan lampu redup. Ratna menatapku dengan wajah pucat. "Kau mendengarnya juga, kan?" Aku mengangguk, tapi tak berani berkata jujur bahwa aku juga mencium bau anyir samar, seperti darah yang mengering. Keesokan harinya, kontrak baru dan tawaran investasi lebih besar datang menghampiri. Tapi kegembiraan itu terasa hampa. Setiap kali aku melihat emas dan uang, aku mulai bertanya-tanya, apakah ini berkah atau jebakan yang menunggu saatnya menutup rapat? Aku sibuk dengan telepon dan tumpukan kontrak hingga lupa waktu. Malam purnama sudah hampir tiba, dan baru sore itu aku dan Ratna menyiapkan kamar ritual. Kami menyewa villa kecil di pinggir kota, tempat yang sepi, dikelilingi pohon jati tua. Kamar yang dipilih tampak nyaman, tapi kami terlalu lelah untuk merombak semuanya. Aku hanya memindahkan meja rias dan mengganti spray. Tirai dan ornamen tetap seperti semula. Ratna sempat ragu. "Arman, kita belum ubah cat, belum ganti tirai." Suaranya bergetar. Aku menepuk pundaknya. "Tidak apa-apa, cukup ini saja. Kita tak akan sempat kalau harus mengubah semuanya." Malam turun. Bulan purnama menyorot melalui celah jendela, memantulkan cahaya pucat ke dinding. Lilin-lilin kami nyalakan seadanya. Udara di kamar terasa lebih dingin, lebih berat. Saat Ratna berdiri di bawah cahaya bulan, kulitnya tampak hampir transparan, seolah-olah ia adalah bagian dari sesuatu yang tak kasat mata. Aku mendekatinya. Jemariku menyentuh bahunya, merasakan dingin yang tidak biasa. Ia merapatkan jarak, kepalanya bersandar di dadaku, tapi aku bisa merasakan getaran halus di tubuhnya. Ketegangan memenuhi ruangan, bukan ketegangan biasa, melainkan semacam peringatan. Ketika kami memulai ritual, lilin di sudut kanan tiba-tiba padam tanpa sebab. Bayangan-bayangan di dinding bergerak seperti sedang tertawa. Aku mencoba mengabaikannya, memaksa pikiranku fokus. Tapi bisikan-bisikan halus mulai terdengar. Bukan suara Ratna, bukan suaraku. Kata-kata samar dalam bahasa yang tak kupahami menyusup ke telingaku. Setelah ritual usai, kesunyian terasa aneh. Aku membuka pintu kamar. Lorong villa dipenuhi hawa dingin dan bau anyir samar, seolah darah basah baru saja menetes di sana. Ratna menggenggam tanganku erat-erat. Keesokan paginya, aku menemukan rekeningku melonjak tajam. Ada koper berisi uang tunai di depan pintu villa. Tapi kegembiraan itu berubah jadi ketakutan ketika aku menyadari tubuhku terasa berat dan sendi-sendiku sakit,
seolah sesuatu sedang merayap di bawah kulitku. Di kaca kamar mandi, untuk sesaat, bayangan asing muncul di belakangku. Tinggi, hitam, tak berbentuk jelas. Ketika aku menoleh, Ratna berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Kita lupa, Arman. Kita tidak ubah semuanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku mencoba tertawa, tapi suara itu mati di tenggorokanku. Dari luar, angin berdesir kencang, membawa bisikan yang membuat darahku membeku. Tumbal. Malam-malam setelah ritual terakhir berubah menjadi mimpi buruk. Tubuhku sering kejang saat tidur, dan setiap kali mataku terpejam, aku melihat lorong gelap tanpa ujung. Dari dalam kegelapan itu, suara-suara berbisik memanggil namaku, diikuti bunyi derap langkah yang semakin mendekat. Suatu malam, aku terbangun dengan keringat dingin membasahi bantal. Cermin di kamarku retak tanpa sebab. Di retakan itu, aku melihat pantulan wajahku. Tapi senyum yang muncul bukan milikku. Pagi harinya, Ratna datang sambil gemetar. Matanya merah karena menangis. Arman, anakku hampir hilang tadi malam. Aku menemukannya berdiri di tengah jalan, menatap bulan purnama, seolah-olah ada yang memanggilnya. Suaranya pecah. Kita sudah diperingatkan. Aku mencoba menenangkannya, meski tanganku sendiri bergetar. Mungkin itu hanya kebetulan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu kebetulan itu tak ada. Di kantor, setiap telepon yang kuangkat terdengar aneh. Suara klien berubah jadi desisan. Bahkan layar komputerku memunculkan pesan singkat. Janji harus dibayar. Tidak ada seorang pun yang mengirimnya. Malam itu, aku dan Ratna kembali ke villa untuk berdiskusi. Angin di luar meraung, dan bulan purnama tampak lebih besar dari biasanya. Di dalam kamar, suasana terasa seperti makam terbuka. Kami menyalakan lilin, bukan untuk ritual, tapi untuk mengusir gelap yang terasa hidup. Ratna duduk memeluk lututnya di sudut ranjang. Wajahnya pucat dan bahunya bergetar. Aku duduk di sampingnya, mencoba menghibur. Jemariku menyentuh bahunya, tapi ia tampak tak merasakannya. Aku menyesal, Arman, bisiknya. Semua ini demi sedikit kemewahan. Lilin di meja tiba-tiba padam. Dari kegelapan, suara langkah kaki mendekat, berat dan lambat. Bayangan hitam merayap di dinding, membesar setiap detiknya. Udara menjadi dingin menusuk, dan suara bisikan itu kembali, lebih jelas. Tumbal, sekarang. Aku menarik Ratna mendekat, memeluknya erat. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Pegangan pintu berputar sendiri, pelan, hingga terbuka lebar. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana, hanya lorong gelap, seolah dunia di luar kamar telah lenyap. Aku tahu saat itu juga, kami tidak bisa lari. Janji yang kami langgar telah menagih harganya. Kami menunggu malam purnama berikutnya dengan perasaan seperti menunggu eksekusi. Aku mencoba mencari cara lain, mencari dukun lain, membaca mantra-mantra lama, tetapi setiap jalan buntu. Malam itu akhirnya tiba, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kami memilih rumah kosong di pinggiran kota, berharap kamar baru bisa menipu kutukan. Kami membawa cat, tirai, dan perabot baru. Tapi setiap kali kami memindahkan meja itu kembali ke tempat semula. Ketika aku mengganti tirai, tirai lama muncul lagi. Cat yang kuoleskan hilang begitu saja, meninggalkan warna asli dinding. Kandang bubrah tidak bisa lagi ditipu. Ratna menangis. Arman, ini akhir kita. Suaranya serak, tangannya memeluk bahuku. Aku bisa merasakan dingin dari jemarinya. Aku ingin memeluknya lebih erat, tetapi rasa bersalah menahan gerakanku. Kami menyalakan lilin-lilin, bukan untuk ritual, tetapi karena takut gelap yang kini terasa seperti makhluk hidup. Angin mengguncang jendela. Bau anyir semakin kuat, dan bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Lilin-lilin meredup, menyisakan hanya satu yang menyala di sudut kamar. Di dalam nyala kecil itu, sosok hitam menjulang, tinggi, tak berbentuk jelas, dengan mata merah menyala seperti bara. Suaranya bukan suara manusia. Janjimu telah kau hina. Tumbal harus dibayar. Aku berdiri di depan Ratna, mencoba melindunginya. Ambil aku, teriakku. Biarkan Ratna dan anaknya hidup.
Sosok itu bergerak mendekat dan udara di kamar semakin dingin hingga napas kami menjadi uap. Aku merasakan tanah di bawah kakiku seolah hilang, seperti aku berdiri di tepi jurang. Bayangan hitam itu menyentuhku, bukan sentuhan lembut, tetapi tarikan yang mematahkan segalanya. Aku menoleh sekali lagi ke arah Ratna. Matanya dipenuhi air mata, wajahnya pucat diterangi cahaya lilin terakhir. "Jaga anakmu," bisikku sebelum kegelapan menelanku. Teriakan Ratna bergema, tapi suaranya segera ditelan sunyi. Lilin terakhir padam, dan kamar itu kembali ke bentuk aslinya. Hanya dinding polos, ranjang tua, dan udara dingin yang tak bergerak. Keesokan harinya, Ratna terbangun sendirian. Harta yang kami kumpulkan berubah menjadi debu hitam. Mobil-mobil mewah hilang, perhiasan menghilang. Di sudut kamar, hanya ada bekas jejak kaki yang membara, jejak yang takkan pernah hilang. Ratna keluar dari rumah itu dengan wajah kosong. Dunia luar tampak sama, tapi baginya, semua telah mati. Setiap malam purnama berikutnya, ia masih terbangun mendengar bisikan lirih. Tumbal sudah diambil, tapi janji tak pernah lunas.